dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita cek semangatnya dulu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ketika Bu Sri berkata, semangat pagi, Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak, atau adik-adik, sebutannya Mas, Mbak, adik-adik, atau kakak ini? Adik-adik. Masya Allah, berarti kalau manggil saya kakak gitu ya? Manggilnya tetap Bu Sri. Baik, kita cek semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa ya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita buka kelas ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Baik, Mas, Mbak, adik-adik ya, adik-adik, ini Bu Sri ada pantun. Karena Masnya hanya satu, pengajarnya putri, banyak putrinya, nanti jawabnya cantik. Nanti ketika dibacakan pantun jawabnya cantik ya. Siap? Yang heboh loh. Siap. Bunga melati harum mewangi. Cantik. Luar biasa. Tumbuh indah di tepi taman. Cantik. Arsip tertib tertata rapi. Cantik. Jadi memori bangsa sepanjang zaman. Tepuk tangan. Luar biasa. Baik, Mas, Mbak, ada istilah tak kenal maka tak aruh ya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Ahizatul Zana. Saya adalah Widya Iswara ahli muda dari Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY. Adik-adik bisa manggil saya Bu Sri, Bu Rahayu, Bu Ahizatul, atau Bu Janah ya. Dipersilahkan. Nah, kemudian kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan pertanyaan. Pernahkah adik-adik itu diminta bantuan Bapak Ibu pimpinannya untuk mencarikan dokumen penting yang akan digunakan oleh Bapak Ibu pimpinannya? Ada yang mau? Oh, baik, dengan Mas siapa? Mas Dagas. Oh, Mas Dagas. Baik, Mas Dagas, silahkan. Yang pernah mau? Bu, pernah dicari. Saya nyari dokumen tapi Ya. Susah ketemunya. Dokumen apa dan kenapa kira-kira kok susah? Karena kotaknya belum terlatih dengan rapi, Bu. Oh, begitu. Terus kesimpulannya? Kesimpulannya perlunya dilakukan pengelolaan arsip. Luar biasa, tepuk tangan Mas Bagas. Baik, jadi itulah adik-adik perlunya pengelolaan arsip. Kita ke berikutnya nih. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini nanti agar kita bisa mengetahui apakah tujuan pembelajaran ini tercapai, ini izin Bu Sri membagikan kertas untuk nanti mini kuis. Silahkan dibagikan ke teman-temannya ya. Ya, sudah semuanya ya. Jangan lupa nanti dituliskan nama dan nomor presensinya masing-masing nanti. Ini untuk tujuan pembelajarannya ada hasil belajar dan kemudian ada indikator hasil belajar. Bagaimana kemudian nanti Bu Sri bisa mengetahui apakah indikatornya tercapai? Dengan nanti evaluasi yang akan kita laksanakan. Baik, Mas, Mbak, adik-adik, kita ke teori bahwa ada dua jenis arsip besar, yaitu satu arsip dinamis, yang kedua adalah arsip statis. Untuk arsip dinamis adalah arsip yang masih memiliki nilai guna tinggi, artinya masih digunakan sehari-hari seperti itu. Kemudian untuk arsip statis adalah memori kolektif bangsa yang tidak hanya sebagai bukti autentik masa lalu, tapi juga identitas dan aset bangsa untuk generasi mendatang. Nah, itu tadi pengelompokan secara garis besar untuk arsip. Ada arsip dinamis dan ada arsip statis. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini kita hanya akan membahas mengenai arsip dinamis ya. Bahwa arsip dinamis ini ada
3 ya. Ada arsip aktif, ada arsip inaktif, dan ada arsip vital. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dasar hukum pengelolaannya, yang pertama dimulai dari undang-undang. Walaupun sudah tahun 2009 tapi ini masih relevan. Untuk dasar hukum pengelolaan arsip di Indonesia, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang pengelolaan arsip. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian ada Perka Antri. Dan karena kita adalah pegawai di Pemda DIY, tentunya kita juga mengacu ke Pergub DIY. Salah satunya ini nih, Pergub DIY nomor 62 tahun 2024 tentang pengelolaan arsip. Mohon maaf, tentang tata naskah dinas. Ya, silahkan kertas yang sudah Bu Sri Rahayu bagikan untuk ditulis. Kita ada mini kuis adik-adik. Nah, pertanyaannya, adik-adik ini mengikuti pelatihan, ya kan? Pelatihan hari ini. SPT yang adik-adik terima itu termasuk arsip apa? Apakah arsip dinamis, apakah arsip statis, dan kemudian berikan alasannya. Nah, yes, silahkan dikerjakan dan kita akan tanya ke Mbah Google, kira-kira siapa ini nanti yang akan menjawab mini kuis pertanyaan yang pertama. Oke, sudah ya? Sudah, baik. Siapa ini? Ya, silahkan ini. Mbak Rosi sudah siap dengan pertanyaannya dan jawabannya apa? Ya, SPT itu termasuk dinamis aktif Bu, karena penggunaannya masih tinggi. Oh, penggunaannya masih tinggi. Sudah menerima SPT-nya dari PKD? Sudah Bu. Nah, sudah. Kemudian sudah disimpan? Sudah. Ya, disimpan dengan baik, nanti kalau ditanyakan mudah untuk mencarinya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian mengapa arsip itu penting, adik-adik? Yang pertama, arsip itu adalah bukti akuntabilitas kinerja. Yang kedua adalah identitas organisasi. Yang ketiga, pelindungan hak hukum. Dan yang keempat adalah memori kolektif bangsa. Ya, mengapa arsip itu penting? Ini. Nah, kemudian ini kita ada kuis kedua. Kertas yang sudah Bu Sri tadi bagikan. Nanti di akhir pertemuan dikumpulkan ketua kelasnya siapa? Oh, Mas Dagas. Baik, Mas Dagas nanti minta tolong untuk dikumpulkan. Tapi kemudian kita akan pilih ini siapa yang akan menjawab mini kuis kedua ini. Kira-kira siapa? Ya, kita tanya ke Mbah Google, nama-nama adik-adik semua sudah saya masukkan ke Mbah Google untuk nanti dipilih siapa yang akan menjawab mini kuis kedua. Ya, dengan Mbak Angel. Mana Mbak Angel? Silahkan Mbak Angel, apa jawabannya? Jawabannya hilangnya bukti hukum, kesulitan pelayanan publik, dan kehilangan aset. Baik, luar biasa, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan tadi untuk jawabannya. Mbak Rosi juga tepuk tangan. Tadi lupa tidak diberi tepuk tangan. Jawaban Mbak Angel juga kita beri tepuk tangan, luar biasa. Kita lanjutkan, Mas Mbak. Nah, kemudian ini ke kegiatan pengelolaan arsip dinamis. Ada 4 untuk kegiatan pengelolaan arsip dinamis. Yang pertama adalah penciptaan arsip, yang kedua penggunaan arsip, yang ketiga pemeliharaan arsip, dan yang keempat penyusutan arsip. Untuk penciptaan arsip ini adalah UP atau unit pengolah, misalnya bidang-bidang. Mbak siapa dengan Mbak
Sela. Mbak Sela di bidang apa? Di bidang keuangan. Di bidang keuangan. Baik, Mbak Sela ini berarti di bidang keuangan tentunya dalam pekerjaannya menghasilkan arsip, yaitu berarti termasuk unit pengolah itu. Unit pengolah bertanggung jawab di sini sama sini. Kemudian untuk penyusunan arsip ini dilakukan oleh unit kearsipan seperti itu. Nah, Mas, Mbak, kita ke kesimpulan hari ini, bahwa kesimpulan yang pertama, arsip ada dua karakter besar, yaitu yang pertama adalah arsip dinamis dan arsip statis. Yang kedua, arsip dinamis dikelola melalui 4 ya, Mas, Mbak, adik-adik. Yang pertama tadi apa? Penciptaan, Yang kedua apa, Mas Dagas ini? Mas Ketua Kelas? penggunaan, Yang ketiga? pemeliharaan, Yang keempat? penyusunan. Nah, itu tadi adalah siklus untuk pengelolaan arsip dinamis. Kemudian berikutnya untuk arsip statis itu disimpan di lembaga arsipan sebagai memori kolektif bangsa. Untuk di kita di Pemda DIY ada di DPAD DIY. Sudah perso lokasinya DPAD DIY yang dekat JEC, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Oke. Kemudian yang penting ini adik-adik semua, bahwa arsip itu bukan sekedar kertas, tapi aset penting yang melindungi akuntabilitas dan hak kita. Itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, berikutnya Mas, Mbak, adik-adik, dari yang sudah Bu Sri Rahayu tadi sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oh, dengan Mbak Sela. Iya. Ya, silakan Mbak Sela. Bu, kalau untuk contoh arsip vital itu apa aja ya Bu? Baik, contoh arsip vital. Ya, nih belum sampai Mbak tadi. Contoh arsip vital. Mbak Sela sudah punya rumah? Belum Bu. Tapi tentunya sudah pernah melihat sertifikat tanah, ya? Sudah punya suami ya? Enggak pernah ya? Ya enggak usah dijawab nih. Tidak boleh menanyakan hal pribadi. Baik, untuk contoh arsip vital itu misalnya akta kelahiran, kemudian ada juga akta nikah, kemudian sertifikat tanah. Nah, kalaupun kemudian itu bisa digantikan, tapi pasti ada tulisan ini merupakan duplikat dari yang asli, seperti itu nggih. Untuk contoh arsip vital. Oke, silahkan untuk di scan barcode-nya, gadgetnya untuk digunakan. Kita akan ada evaluasi. Ini ada 10 soal, silahkan dikerjakan. Jadi selain tadi yang sudah adik-adik tulis, ini juga ada evaluasi dari scan barcode ini. Sudah bisa diakses semua? Baik. Nah, sudah selesai? Nah, luar biasa. Selamat ini untuk itu Mbak Angel, selamat Mbak Angel, tepuk tangan. Mbak Angel peringkat pertama, peringkat kedua ada Mbak Rosi. Rosi ya. Peringkat ketiga dengan Mas Dagas. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Baik, Mas, Mbak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, luar biasa. Semoga Mas, Mbak, adik-adik ini menjadi pejuang arsip di instansinya masing-masing. Ya, kita tadi buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.